Gini aja ya. Astagfirullahaladzim. Kamu duduk di situ ya. Mas ada kabar baik buat kamu. Ayo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, kamu tahan dulu. Allahu Akbar. Kamu lihat, kaki istri aku kembali normal sedia kala. Dan air mata yang kamu teteskan dan kamu banting istri aku dan kamu dorong istri aku ketika aku bekerja, itu masih tertanam di dalam hati aku. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat Seandainya kakiku nggak cacat seperti ini, aku mungkin udah jadi istri yang sempurna untuk Mas Fajar. Beruntung banget ya aku mendapatkan suami seperti Mas Fajar ini, sangat luar biasa. Yang mau menerima keadaan aku dan mau membantu pekerjaan aku. Aku sangat bersyukur punya suami seperti Mas Fajar. Andai kata aku nurut sama ibuku dulu, mungkin kecelakaan pas waktu sekolah ini nggak akan terjadi. Tapi nggak apa-apa. Ini mungkin semua udah ujian. Dan aku mendapatkan suami yang sangat setia dan pengertian seperti Mas Fajar. Tugas cuci piring, membersihkan rumah, bahkan mencuci, itu udah tugas Mas Fajar. Aku hanya bisa masak, dan itu pun masak ala kadarnya. Seandainya aku punya tabungan, aku pasti bisa mengobati kakiku ini. Kata dokter, kalau kaki aku bisa sembuhnya harus dioperasi. Tapi dapat dari mana uang sebanyak itu? Ini mungkin memang ujian aku. Tapi aku selalu sangat-sangat bersyukur aku mendapatkan suami seperti Mas Fajar, yang rela meninggalkan hartanya, meninggalkan keluarganya, hanya untuk tinggal dengan aku, hidup dengan aku bersama rumah yang udah gak bisa dikatakan udah gak layak lagi. Semoga pernikahanku yang sudah berjalan 3 bulan langgeng sampai selamanya, sampai maut bisa memisahkan kita. Tapi sampai kapan kaki aku seperti ini? Sayang, aku cari-cari barusan tanya sama kakek. Kamu ternyata ada di sini. Iya, aku pengen. Kamu lagi mikirin apa? Jangan dipegang. Sorry. Karena Maaf. sebulan yang lalu obat aku udah habis, jadi kayaknya ini makin parah deh. Aku minta maaf ya sayang. Kenapa harus minta maaf? Karena pada saat ini aku masih belum mampu untuk memberikan obat kamu. Kalau misal aku nggak mampu beli obat kamu, resikonya memang kaki kamu nggak bisa sembuh-sembuh. Tapi sayang, Mas udah bekerja keras dari pagi sampai sore, itu udah cukup buat aku. Tapi sayang, aku
harus lebih bekerja keras lagi, lebih giat lagi, lebih ulet lagi, lebih disiplin lagi, agar aku bisa mengobati kaki kamu dan kamu bisa berjalan seperti layaknya wanita yang sangat normal dan normal. Tapi meskipun kamu kakinya cacat seperti ini, aku tetap mencintai kamu. Karena aku bukan mencintai kaki kamu, tapi aku mencintai karakter dan kepribadian kamu yang sangat baik dan sangat tulus sama aku. Terima kasih ya. Oh iya, ngomong-ngomong, masakan kamu enak banget. Padahal untuk berjalan kaki, untuk menghidupkan api, kamu sangat susah. Mas Fajar bohong ya, padahal kan masakan aku cuma goreng tempe. Ya meskipun goreng tempe, kalau semisal yang menggoreng tangannya itu penuh cinta, penuh kasih sayang, pasti hasil makanannya sangat enak, lezat sekali. Ya, aku cuma bisa berharap semoga ada keajaiban, semoga ada mukjizat yang memang membantu keluarga kita. Tapi bukan semata-mata aku menunggu dua-duanya, aku juga harus berusaha. Sayang, aku sekarang udah kenyang. Waktunya aku mau berangkat kerja, ya. Karena sekarang perumahan proyek yang bos aku bangun itu cuma sisa-sisa bersih rumput aja. Nah, sekarang perumahannya udah kelar, cuman aku bingung kalau misal perumahan udah kelar, aku mau kerja apa lagi? Ya, aku cuma bisa berharap semoga aja di perumahan itu masih membutuhkan tenaga kebersihan. Aku bisa melamar di situ. Aku jalan ya, sayang. Iya. Tenang sayang, aku pasti selalu doain kamu kok. Amin. Ya udah. Aku jalan, kamu hati-hati di sini, jangan lupa makan. Terus kamu meskipun nggak ada obat, kamu jalan aja ya. Kamu latih aja, siapa tahu memang ada usaha, terus kaki kamu sembuh gitu aja ya. Doain aku ya, aku jalan ya. Assalamualaikum. Sayang, waalaikumsalam. Ya Allah, lindungilah suamiku ini ya Allah. Oh, panas. Wah, kan enak kayak gini. Jadi di tempat yang agak berteduh, saya jalan santai-santai. Sekalipun semesta sekarang tidak baik, tapi semoga aja dengan adanya Pak Tony ini, usaha saya berjalan dengan mulus, dapat cuan banyak, dan berjalan dengan baik. Saya yakin sih, kalau Bapak Tony ini bukan orang sembarangan. Dia orang yang sudah banyak sekali merintis usaha-usaha yang sekarang meningkat drastis. Pak Tony, saya sih yakin kalau dengan Bapak Tony, usaha saya bakalan tinggi ke atas. Dan kekayaan saya bakalan melimpah dan tampilan saya mungkin bakalan ya berubah drastis lah. Kalau usaha dengan Pak Tony ini sukses, aku bakalan beli mobil. Punya mobil. Hai si Sahrul. Meme. Gimana Ngapain kabar? ngomong-ngomong di sini sendirian? Biasa. Habis dari jalan ini panas jadi udah duduk bentar di sini. Lagi ngobrol. Kamu dari mana ini? Biasa nih dari rumah temen tuh di depan situ. Oh, jadi rumah teman. Iya. Kamu kan sahabat lamanya si Fajar. Iya, betul, aku temenan sama dia udah dari dulu, dari SD malahan sama dia. Kamu tahu nggak? Si Fajar itu sekarang sudah nikah. Hah? Kamu tahu? Istri si Fajar itu cacat. Istri si Fajar cacat. Sepertinya kamu tidak deh. Kalau dilihat dari segi fisik ya, udah kan lebih cantik aku. Bisa nyenengin si Fajar. Toh, aku masih sempurna. Gak ada yang cacat sama kaki aku. Iya itu. Tapi nih, anehnya si Fajar itu, kenapa si Fajar bisa milih wanita cacat itu? Oh iya ya. Kok bisa sih Fajar itu milih wanita itu daripada kamu? Ini kan kalau dari sisi penampilan nih ya, aku jujur nih, lebih cantik kamu masih. Ya jelas lebih cantik aku lah, jauh. Gini loh ya, Kak, sekarang dia tuh kan pasti hidupnya udah susah.
Masa kamu sebagai sahabatnya tidak mau ngebantu Fajar? Bantu sedikit lah biar Fajar bisa mau balik sama aku. Fajar kalau bareng aku tuh pasti aku bakalan bahagiain si Fajar, ngajakin Fajar jalan-jalan ke luar kota, ke luar negeri, kita shopping, nikmati hasil kerja kerasnya si Fajar itu. Daripada sekarang dia tuh ninggalin semua aset kekayaannya cuma gara-gara menikahi seorang wanita cacat. Oh, seperti itu cara kamu. Fajar itu teman aku. Jadi kalau kamu memperlakukan seperti itu, kamu sama halnya dengan menyakiti aku. Seharusnya kamu ini ngebantu aku. Ngebantuin kamu apanya? Fajar itu sudah baik sama kamu. Harusnya tuh kamu merasa senang sudah memiliki Fajar. Bayangkan, Fajar itu perusahaannya banyak, sekarang bangkrut cuma gara-gara kamu. Aku sebagai temannya aja ngerasa jijik sama kamu. Seharusnya itu ya, si Fajar tuh harus balik sama aku biar dia hidupnya tidak susah seperti sekarang. Yang jelas kalau balik lagi sama kamu, hidupnya tambah hancur. Aku sendiri sebagai temannya ngerasa malu sendiri. Kamu ini memang kurang ajar banget ya. Awas aja kalau kamu sampai ngedeketin Fajar lagi, bisa aku berikan satu tindakan khusus buat kamu ini. Apa sih kok malah belain si Fajar? Ya, jelas lah, saya ini teman Fajar. Saya teman Fajar sudah dari kecil, jadi saya tahu. Dengerin kalau orang ngomong, kamu malah lihat sana. Fajar itu teman saya dari kecil, jadi saya tahu keinginan Fajar itu seperti apa. Kamu orang baru, udah baru deketin, pas sudah miskin kamu tinggal begitu aja. Apa? Sudah dia miskin aku tinggal? Yang bikin si Fajar miskin tuh Fajarnya sendiri. Dia itu sudah ninggalin semua aset kekayaannya, cuma lebih memilih wanita cacat itu. Alah, itu kan cuma versi kamu. Udah, aku gak mau tahu, pokoknya aku mau pergi sekarang. Dasar si Sahrul, bodoh banget. Bisa-bisanya dia juga ikut ngebelain si wanita cacat itu. Apa sih istimewanya wanita cacat itu? Padahal dia tidak bisa apa-apa. Kok malah si Sahrul ikut-ikutan ngebelain si dia? Awas aja ya wanita cacat itu. Dia belum tahu dia tuh berhadapan dengan siapa. Kan aku samperin, aku kasih pelajaran itu cewek. Fajar, sini kamu. Iya, Bos. Sejak awal pembangunan perumahan ini sampai perumahan ini bagus dan sisa finishing seperti sekarang ini, pekerjaan kamu cukup memuaskan terhadap saya. Terima kasih, Bos. Dan kamu sangat ulet, disiplin, dan cekatan. Saya suka dan senang melihat pekerja seperti kamu ini. Mulai sekarang, kamu saya angkat menjadi manajer pemasaran di perumahan ini. Alhamdulillah ya Allah. Kalau pekerjaan ini bagus, kamu akan saya naikkan lagi jabatannya menjadi pemimpin di perusahaan ini. Terima kasih Pak Bos, terima kasih. Terima kasih sekali Pak Bos. Iya, karena saya melihat diri kamu ini mempunyai bakat menjadi seorang pemimpin. Dan ini uang buat kamu. Terima. Maksudnya uang Pak Bos? Saya tahu kamu sekarang butuh uang ini.
untuk pengobatan istri kamu yang lagi cacat. Ambil. Ya Allah. Sudah, kamu pulang sekarang. Segera temui istri kamu dan obati dia ke rumah sakit dengan uang itu. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Bos. Ya. Assalamualaikum. Saya balik dulu. Ya Allah, rezeki apa lagi nih ya Allah? Ya Allah, terima kasih Allah. Ini bukan rezeki hamba, ini rezeki istri hamba. Terima kasih, dengan uang ini hamba bisa mengobati kaki istri hamba ya Allah. Sayang, sebentar lagi kaki kamu akan sembuh. Sebentar lagi aku juga bisa membelikan kamu rumah. Aku yakin ketika aku menikah dengan kamu, rezekiku sedikit demi sedikit pasti ditambah sama Tuhan. Dan sekarang aku membuktikan dengan adanya mujizat dan keajaiban ini pasti berkat doa kamu. Doa kamu selalu rajin sholat, kamu juga rajin mendoakan aku. Aku gak boleh nangis. Aku harus cepat pulang. Aku harus segera bertemu dengan istri aku. Ya. Aku harus segera cepat-cepat membawa istri aku segera. Aku harus cepat-cepat membawa istri aku ke rumah sakit. Aku harus segera pulihkan kaki dia. Ya Allah, kasihan si Fajar ya. Dia buat cari nafkah, banting tulang segala macam seperti itu juga. Fajar yang sekarang ini gak sama seperti yang dulu. Semut, kamu ganggu lagi. Kasihan. Fajar. Coba aja kamu gak ketipu sama perempuan kurang ajar itu. Pasti hidupmu sekarang lebih baik. Aku sebagai teman kasihan juga sih sama Fajar yang seperti itu. Apa aku buntutin dulu ya? Semoga aja si Fajar mau ditolongin sekarang. Karena Fajar emang gak biasa sih. Malah dia sering gak mau juga. Semoga aja. Udah aman. Fajar. Mana ya, dari tadi belum ketemu juga nih rumahnya si Fajar. Menurut orang-orang sih di daerah pinggir jalan sini. Tapi kemana ya? Mungkin itu istri si Fajar. Tungguin ya, akan aku kasih pelajaran cewek cacat itu. Belum tahu dia berhadapan sama siapa. Kayaknya mau hujan nih. Permisi. Jemuran. Iya, ada yang bisa saya bantu, Mbak? Mas Fajar mana? Kok kayaknya aku pernah kelihatan orang ini ya? Oh, ini kan mantannya Mas Fajar. Panggilin Mas Fajar. Apa aku perlu teriak-teriak sendiri di sini? Ada perlu apa Mbak emangnya sama Fajar? Sudah, panggilin Mas Fajar sekarang. Aku udah ada perlu sama kamu. Mbak mantannya Mas Fajar kan? Ada perlu apa emangnya? Iya, aku mantannya Mas Fajar. Emang kenapa? Ya kalau ada perlu seharusnya bilang sama saya. Apa jangan-jangan Mas Fajar sedang ada di rumah?
Kalau Mas Fajar memang ada di rumah, Mas Fajar dengar aku teriak-teriak gini, mungkin dia keluar. Kamu sama siapa di sini? Sama kakek kamu? Sama Mas Fajar? Kalau cuma kakek kamu aku gak takut. Bisa sih Mbak, nggak usah sampai teriak-teriak. Saya dengar kok, saya nggak tuli. Sudah cacat, masih nyolot lagi. Aku tuh cari Mas Fajar ke sini. Nggak ada Mas Fajar, nggak ada di sini. Emangnya perlu apa sih? Apa sih istimewanya dari kamu tuh udah cacat lagi? Kok orang-orang pada ngebela kamu semua, nyanjung-nyanjung kamu? Apa sih istimewanya? Cacat iya. Apa kamu udah pengen lihat aku pakai sepatu kayak gini deh? Pakai sandal cuma satu. Ya apa boleh buat Mbak, saya kan memang nggak bisa pakai sepatu seperti itu. Ya justru itu, kenapa kamu mau dinikahin Mas Fajar? Mungkin kamu udah bisa ngurus Mas Fajar ya? Saya bisa kok Mbak. Bisa apa dengan keadaan kamu yang seperti ini kamu bisa ngurusi Mas Fajar? Nggak mungkin. Ya udah, tujuannya Mbak itu apa datang ke sini? Gini aja ya. Kalau aku mau bersaing sama kamu tuh, ya nggak mungkin sih. Jadi aku mau titipin Mas Fajar sama kamu. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Sakit, mau bangun? Mau aku bantu bangun? Sakit Mbak. Gini Mas Fajar nikahin kamu, buat bangun aja kamu gak bisa. Mbak, kaki saya sakit. 1 bulan saya belum minum obat. Jadi kaki Ya saya itu bukan urusan aku sih. Kamu udah punya uang buat beli obat. Ya itu urusanmu sama Mas Fajar lah. Suruh siapa berani-beraninya mau jadi istrinya Mas Fajar. Mas Fajar itu milik aku. Kamu udah jadi wanita cacat, suka ngebut lagi. Seharusnya kan aku yang jadi istri Mas Fajar. Mbak kenapa sih tega? Tega jahat sama saya. Kenapa masih ngusik hidup saya Mbak? Saya kan sudah sama Mas Fajar. Ngapain masih ngusik hidup saya? Sudah, nggak usah nangis-nangis. Meskipun kamu nangis, aku gak bakalan bisa bareng bersama Mas Fajar lagi. Nangis-nangis. Apa coba? Mas Fajar. Ya udah, daripada aku lama-lama di sini, nggak ada Mas Fajar, nggak ketemu Mas Fajar, mending aku pergi aja dari sini. Angkat aku. Ya ampun Mas. Udah mau hujan lagi. Mas Fajar kau mana? Alhamdulillah ya Allah, Engkau menjawab doa-doa hamba-Mu ini ya Allah. Akhirnya aku dikasih uang sama bos aku ini untuk berobat istri aku. Dan sekarang aku harus cepat pulang dan aku harus segera menggunakan uang ini. Ya, aku harus beli rumah dan mengobati kaki istri aku. Aku harus cepat pulang. Aku harus cepat pulang. Astagfirullahaladzim. Istri aku kenapa? Sayang. Kamu kenapa? Kamu kenapa bisa jadi jatuh begini terus di bawah begini? Hah? Ada yang mendorong aku Mas. Astagfirullahaladzim, siapa yang berani mendorong kamu? Sudah tahu kamu cacat tuh kayak gini. Kamu. Sakit Mas. Astagfirullahaladzim, Meme benar-benar keterlaluan. Dia tuh benar-benar gak berubah. Dari dulu watak dan karakternya memang keras. Dia berani melakukan apa aja demi melakukan keinginan dan demi terpenuhi semua hasrat keinginannya. Ya udah, kamu duduk di situ ya. Mas ada kabar baik buat kamu. Ayo, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, kamu tahan dulu. Allahu Akbar. Sakit Kamu tunggu sebentar di sini ya. Aku ada kabar baik buat kamu. Sayang, kamu sekarang nggak usah khawatir lagi. Sekarang aku sudah punya uang untuk bisa mengobati kaki kamu. Doa kita terkabulkan. 2 kata, mujizat dan keajaiban ternyata memang datang dari Tuhan. Ini semua berkat doa kamu sayang. Uang ini aku dapatkan. Aku dikasih sama bos aku untuk disuruh mengobati kaki kamu. Dan bos aku mengerti bahwa kehidupan aku sama kamu tuh seperti itu. Kenapa aku dikasih uang seperti ini? Bos aku melihat aku senang, suka
ketika melihat aku bekerja, karena aku bekerja disiplin, ulet dan rajin di sana. Terus sekarang aku diangkat menjadi mandor di perumahan tersebut. Tapi kalau misalnya aku bagus kerjanya, menjadi seorang mandor di perumahan itu, aku akan dinaikkan jabatan lagi menjadi seorang pemimpin di kantornya. Sekarang kamu gak usah khawatir, kamu akan cepat berobat kakinya, terus kamu akan beli rumah sama aku ya sayang. Sekarang penderitaan kamu, semuanya kesedihan-kesedihan kamu, aku sekarang bisa memberikan hal yang bahagia buat kamu. Kamu gak usah sedih lagi, karena sekarang aku sudah bisa membahagiakan kamu. Makasih ya sayang. Ini semua berkat kerja keras kamu. Ini bukan semata-mata karena berkat kerja keras aku, tapi ini semua, ini berkat doa kamu, berkat sholat kamu, dan berkat kesetiaan dan keputusan kamu menemani aku. Aku yakin dengan uang ini, kehidupan kita akan jauh lebih berbeda. Kamu juga sekarang bisa makan yang lebih enak, dan kamu juga bisa jauh hidup lebih layak sama aku. Sekarang aku sama kamu siap-siap sayang, terus makan, jangan lupa baca bismillah, terus kita berangkat ke rumah sakit ya. Ayo. Terima kasih ya Allah. Engkau telah menjawab semua doa-doaku. Kamu gak usah sedih lagi ya. Udah sampai sayang. Bentar. Aku yang bukain. Alhamdulillah ya Allah. Sayang, kamu tuh nggak boleh buka pintu sendiri dong. Emangnya kenapa sih? Aku kan bisa buka sendiri. Ya udah, sekarang aku ajak kamu ke lantai nomor 2. Yuk. Aku ada kejutan buat kamu sayang. Ayo. Di sini tempatnya. Iya, yuk. Ini sisi luar kantor aku. Kita sekarang udah sampai di lantai 2, dan di depan sana itu adalah sepak bola klub dari milik Pak Bos aku, yaitu Pak Semar. Gimana sayang? Sekarang kalau semisal dulu kita memang sudah sangat hidup dengan kemiskinan, alhamdulillah per hari ini kehidupan kita sudah mulai berubah. Sekarang aku dipercayakan memegang suatu perusahaan yang di dalamnya terdiri dari klub sepak bola, terus ekspor impor, ekspedisi dan segala macam. Semuanya Pak Semar menyerahkan kepada aku, dan aku menjadi orang kepercayaan nomor 1 dari Pak Semar. Itu semua berkat kerja kerasmu, Mas. Kamu ingat nggak dulu 3 tahun yang lalu kehidupan kita amat sangat tertindas, dan sekarang Mas Fajar tinggal memetik hasil buahnya. Alhamdulillah. Ketika aku meninggalkan hartaku, aset-aset aku, mobil aku, semuanya, aku berpikir keputusan yang sangat gila. Tapi ketika aku bertemu dengan wanita yang memang tulus mencintai aku, semuanya aku dapatkan kembali dengan hasil kerja keras aku, dengan hasil keringat aku. Oh ya sayang, rencananya pertama, aku memang mengajak kamu datang ke sini untuk memberitahu usaha aku, perusahaan aku, dan memang apa yang aku kelola untuk saat ini. Tapi yang paling penting adalah Pak Semar menugaskan aku untuk datang ke sini karena sekarang Pak Semar akan kedatangan partner kerjanya. Beliau mau kerjasama dengan perusahaan Bapak Semar, yang Bapak Semar memang sudah memasrahkan semuanya terhadap aku. Bisa bermanfaat ya? Amin. Jelas Tuhan memberikan semua ini bukan hanya semata-mata tanpa alasan. Mungkin Tuhan menitipkan rezeki yang sangat begitu besar terhadap aku dan kamu untuk memberikan kepada umat-umat Tuhan yang lain. Semoga dengan kehidupan kita yang baru, kita bisa menjalani dengan amanah. Ya? Amin ya Rabbal Alamin.
Gimana, kamu senang sekarang? Makasih ya sayang, berkat kerja keras kamu, aku bisa jalan, aku bisa pakai sepatu tinggi, aku bisa naik turun tangga, bahkan aku bisa minta gendong sama kamu. Iya. Dan bahkan sekarang aku juga bisa menggendong kamu. Semprul. Tas dulu. Wah. Lumayan capek kesini Fajar. Semprul, kamu dari mana Semprul? Biasa ini jalan-jalan, lihat perusahaannya kamu ini. Enggak. Maksud aku kenapa kamu bisa tahu kalau di sini nih perusahaan aku? Apa kamu mendengar kabar atau warta berita atau informasi di koran? Sebagai seorang teman kamu yang dari kecil pasti tahu lah, kamu itu kemana-mana aja. Aku kan tahu, wah mbaknya dulu, wah mbaknya sekarang udah oke juga nih. Semprul. Sebelum kamu menertawakan aku, harusnya aku yang menertawakan kamu. Kamu ini mau kemana? Penyakit kamu dari dulu dari kecil sampai sekarang tuh nggak berubah-ubah. Contohnya, kamu pasang baju aja, itu pasti ada yang lupa. Coba dicek, baju apa yang lupa? Kamu hati-hati Semprul. Kalau kamu nyongset, kamu bisa jadi perkedel di sini. Ya betul. Alah, gimana? Dari semangatnya tadi kesini, akhirnya sampai ada yang belum kepasang. Kamu ini tekadnya keren banget ya. Tekadnya udah keren, nyalinya juga besar banget. Seperti perusahaan ini. Pokoknya kamu ini the best. Dan buat mbaknya, harus merasa senang sudah memiliki Mas Fajar ini. Semprul, sebenarnya bukan tekad aku yang besar. Sebenarnya yang besar itu adalah semangat juang, doa, terus kegigihan untuk mensupport istri aku, mensupport aku. Jadi kalau bukan tanpa istri aku mana mungkin bisa begini. Yang besar, yang tinggi tekadnya itu adalah istri aku. Jadi setiap hari aku selalu disemangatin sama istri aku. Ya tapi kan itu tergantung orangnya. Kalau kamu mungkin bisa seperti itu. Kalau aku mah kayaknya tidak bakalan seperti itu juga. Ngomong-ngomong, kamu kan sudah sukses nih, perusahaan sudah gede, pasti punya jagoan dong. Kamu nggak lihat? Perut istri aku udah buncit 90 derajat. Bentar lagi berarti ya? Bentar lagi kamu akan punya ponakan yang akan minta gendong kamu kemana-mana. Kalau udah gede, bisa nyambutin uban-uban kamu. Oke. Tapi dengan catatan Semprul, kamu tuh juga harus mencari pasangan hidup. Begini loh Semprul, kamu tahu kan? Ketika aku meninggalkan semuanya, aku hanyalah seorang yang tidak punya apa-apa. Iya dulu. Kalau kamu menikah, apalagi kamu punya anak, rezeki kamu akan bertingkat. Apalagi kamu makin banyak anak. Yang jelas, rambut kamu makin habis. Nah, enggak, canda. Bercanda tapi kan? Yuk. Gimana Sarul? Kalau siapa ini? Selamat sore, dengan siapa? Ada yang bisa saya bantu? Ini Fajar kan? Ya, gimana? Oh ya, aku ke sini mau minta tanda tangan buat kontrak yang... Oh, jadi yang dimaksud oleh Bapak Semar. Kamu juga mau minta tambahan dana ke Bapak Semar? Salah. Kamu salah besar kalau kamu menuduh aku minta dana tambahan terhadap Bapak Semar. Terus ngapain kamu ada di sini? Orang yang mau kamu temui dan orang yang mau kamu minta tanda tangan adalah saya sendiri. Sayalah pemimpin perusahaan ini. Dan sayalah pengganti Bapak Semar. Karena Bapak Semar tidak memiliki anak dan Bapak Semar mempercayakan perusahaannya yang besar dan termasuk klub sepak bolanya terhadap saya dan istri saya. Kamu lihat kelakuan 3 tahun yang lalu? Gak mungkin. Gak mungkin kamu nih kepercayaan Bapak Semar. Saya ini saksinya, Mbak Me. Kamu itu sekarang harusnya malu datang ke sini. Bentar Mas, saya ada punya urusan sama sampean, saya punya urusan sama Fajar. Bukannya istri kamu lumpuh? Lumpuh ketika aku tidak mempunyai uang. Dan ketika aku memiliki segalanya, kamu lihat, kaki istri aku kembali normal sedia kala. Dan air mata yang kamu teteskan dan kamu banting istri aku dan kamu dorong istri aku ketika aku bekerja, itu masih tertanam di dalam hati aku.
Dan sekarang kamu kesini minta tanda tangan terhadap aku, persetujuan untuk tanda tangan kontrak, memberikan suatu dana untuk perusahaan kamu atau perusahaan bos kamu yang sedang bangkrut. Aku bisa kapan aja untuk membatalkan tanda tangan kontrak ini. Aku mau minta maaf sama istri kamu. Waktu itu aku tidak sengaja ngedorong dia untuk beberapa tahun yang kemarin. Kalau untuk memaafkan, aku pasti memaafkan. Tapi kalau aku mengingat atas semua perlakuanmu, itu masih melekat di pikiran aku. Dan kamu sekarang ingin mau minta kerjasama? Ini di dengan luar suami aku. Ini di luar pemikiran aku. Mana mungkin orang cacat sekarang bisa sempurna seperti ini? Mei, nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Semua pasti mungkin kalau kita bisa berusaha. Kamu bilang ada yang nggak mungkin? Apa perlu aku sewa orang? Aku bayar 2 juta untuk banting kamu untuk ngangkat kamu dari perusahaan ini. Aku bisa aja bilang sama Bapak Semar. Yang jelas Bapak Semar akan memperdulikan omongan aku daripada omongan bos kamu atau apalagi seorang karyawan seperti kamu. Aku bisa menceritakan semuanya, kisah aku, gimana kamu membanting keluarga aku, dan gimana kamu memoroti aku, dan gimana kamu meninggalkan aku ketika aku tidak mempunyai segalanya. Terus kamu, seorang wanita, seorang perempuan yang mempunyai karakter seperti iblis, mengajak kerjasama terhadap perusahaan aku yang sekarang aku pimpin. Ingat, 3 tahun yang lalu tetesan air mata demi air mata kamu curahkan terhadap istri aku dan aku. Dan sekarang, aku juga berterima kasih. Karena berkat tetesan air mata dari kamu, aku bisa bangkit seperti ini. Dan sekarang kamu minta kerjasama sama aku. Oke, aku bakal ngakui semua kesalahanku. Tapi aku minta tolong. Aku butuh tanda tangan. Lebih baik aku bekerja sama dengan perusahaan Semprul, sahabat aku. Yang sudah jelas-jelas Semprul ini sudah bekerja sama, Semprul ini sudah jelas-jelas kerja terhadap bosnya, itu sudah sangat lama. Dan record perusahaan si Semprul itu sangat jelas, dan karakter si Semprul lebih jelas daripada karakter kamu. Dan lebih baik aku merekrut banyak orang untuk aku suplai dana. Lebih baik aku bangun cabang di mana-mana yang jelas bukan perusahaan bos kamu, apalagi kamu cuma seorang karyawannya. Kalau dulu kamu kaya, tapi kalau sekarang aku jauh lebih kaya daripada kamu. Tapi maaf, kekayaan aku bukan untuk menyakiti hati orang lain. Tapi karena kamu, jabatan kamu, kekayaan kamu dulu pernah menyakiti aku. Jangan salahkan aku kalau aku juga menyakiti kamu dengan kekayaan aku. Karena aku bukan malaikat, karena aku bukan Tuhan. Aku hanya seorang manusia biasa yang mempunyai hati dan mempunyai dendam terhadap wanita seperti kamu. Terus aku harus berbuat apa? Semprul. Supaya kamu bisa tanda tangan di... Ya Fajar, gimana? Mau Ada kamu... yang bisa saya bantu? Jelas Semprul. Saya jelaskan terhadap kamu. Mau wanita ini merangkak di sini, mau wanita ini memohon di sini, aku juga tidak bisa memaafkan wanita seperti ini. Karena apa? Perlakuan dia terhadap istri aku. Dia meninggalkan istri aku dan mendorong tongkat istri aku yang sudah dipakai istri aku, dan kaki istri aku juga dulu itu sakit. Terus dia minta maaf segampang ini? Enggak. Aku minta tolong sama... dibuat seperti itu memang Fajar. Orang seperti ini memang tidak pantas untuk kerjasama segala macam. Saya nggak boleh seperti itu. Kalau kamu marah, kalau kamu dendam, sama aja seperti mereka. Udah ya, maafin mereka ya. Kalau masalah memaafkan mereka, terutama wanita seperti ini, aku juga sudah memaafkan. Tapi kalau untuk berbicara, untuk melepas dendam rasa di hati aku, itu nggak akan bisa. Kamu punya kertas? Atau kamu bayangkan kertas itu kamu sobek-sobek, terus kamu sambung lagi, apakah bisa? Kalau cuman sobeknya hanya sobekan sedikit, atau sobek cuman 1 garis, kamu bisa solasi dan semuanya akan sembuh. Tapi yang kamu sobek itu bukan cuma 1, yang kamu sobek itu banyak, berkali-kali sampai rusak kertasnya. Apa kamu bisa menggabung? Ibaratkan kaca ini kalau retak nggak akan bisa. Yang jelas aku harus ganti baru. Sama dengan hati aku. Hati aku sudah terlanjur rusak dari sifat dan kelakuan kamu. Memang benar-benar suatu mukjizat. Ini semua di luar sepemikiranku. Mas Syahrul, gini, sekarang aku sudah minta maaf sama mereka. Apa Mas Syahrul bisa bantu aku buat minta tanda tangan Mas Fajar? Jelas sekali tidak bisa, Meme. Kamu itu Donald Bebe harusnya pergi saja. Pergi aja kamu sekarang, pergi ya.
Oke, kalian dari tadi saya ngomong minta maaf, tidak ada yang mau merespon aku. Sudah, cuma minta tanda tangan. Aku bisa cari perusahaan lain buat bantu Dana. Wos ya kalian kurang ajar. Monggo, sana cepat pergi. Oh. Donald Bebek sekarang sudah pergi. Kasihan sekali dia. Sebenarnya kalau dia baik si Semprul, dia itu cocok sama kamu. Tapi sayang dia itu nggak baik. Ya, itu apa tingkah lakunya itu yang tidak pas sekali. Bisa-bisa nanti kamu kalau menikah dengan dia, kamu akan tinggal si dia aja, daleman aja. Karena uang kamu habis semuanya begitu. Ya pokoknya gaya saya itu jangan dipakai juga lah. Kan kamu juga punya cara sendiri. Ya sudah, karena kita sudah terlalu lama dan aku datang ke sini sebenarnya tujuan tanda tangan kerjasama. Kita harus keliling-keliling dan kita makan bersama. Oke. Untuk merayakan semuanya. Sudah, let's go. Ayo Ya, kita berangkat. jangan diambil, biarkan. Oke.